Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah masih disehatkan, terutama rohani kita. Karena kesehatan rohani dalam Islam sangat penting sekali. Jika seseorang jasmaninya sakit, kena jantung, kena stroke, kanker otak, ginjal, apalagi, kemudian dia sabar dan ridho, maka Allah akan beri dia pahala dan dosanya diampuni. Itu kalau sakit jasmani badan. Tapi kalau rohaninya sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam kalbu mereka ada penyakit, ada hasad, ada syirik, ada riya, ada sombong, ada iri, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Selama penyakit itu tidak diobatinya, insya Allah dia akan selalu berdosa. Dan kalau mati dalam keadaan seperti itu, ketika ditimbang nanti lebih berat dosa dari pahalanya, insya Allah masuk neraka. Tapi tidak ada satu ayat pun hadis yang saya jumpai apabila seseorang diserang penyakit jantung dia masuk neraka, nggak ada itu. Tapi kalau orang diserang kalbunya oleh penyakit iri, dengki, riya, syirik, insya Allah masuk neraka. Dan hidupnya akan sengsara dan menyengsarakan. Saya ulang, sengsara dan menyengsarakan orang lain. Karena itu mari umur yang sedikit ini tinggal lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, dan saya akan selalu mengulang-ulang ini di mana saja, bahwa umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih. Beliau bersabda, kemudian beliau buktikan dengan dirinya, 63 tahun umurnya beliau sudah berangkat ke alam barzah. Jadi umur kita ini sedikit sekali, singkat hidup di dunia ini. Karena itu mari gunakan pertama untuk bertobat atas segala dosa-dosa kita, baik yang berkaitan dengan Allah secara vertikal, hablum minallah, dan juga secara horizontal, hablum minannas, hubungan sesama manusia dan yang berkaitan dengan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, saya kemarin melihat-lihat medsos, ya, sosmed kata orang. Saya terkejut. Mudah-mudahan ini tidak benar. Mudah-mudahan tidak benar nih, tapi saya harus sampaikan. Ya. BKKBN merilis 60% di Indonesia ini anak umur 16 sampai 17 tahun sudah pernah berhubungan seks, berzina. Saya ulang, 60% anak yang berumur atau remaja yang berumur di Indonesia 16 sampai 17 tahun, jadi antara 16 17 itu pernah melakukan hubungan seks atau bahasa lainnya berzina. Ini mengingatkan saya tahun 80-an dulu seorang dokter
merilis hasil penelitiannya di Jakarta, mayoritas anak SMA perempuan di Jakarta sudah tidak perawan. Itu menghebohkan dulu. Sekarang ada penelitian dari BKKBN, berarti anak usia SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas, ya, SMA, SMK dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, khususnya umat Islam. Kenapa? Karena kalau begini generasi yang akan datang, alamat negara kita akan hancur. Islam akan hancur. Ya. Kehidupan akan susah. Kehidupan tidak berkah. Jadi kalau sudah hidup ini tidak berkah, silakan harta melimpah tapi tidak ada ketenangan. Kalaupun ketenangan itu pura-pura saja, ketenangan semu. Jadi hidup yang tidak berkah, pasti hidup orang itu tidak tenang. Walaupun harta melimpah, pangkat tinggi, ya, tapi ketenangan tidak ada. Kenapa? Karena Allah sudah cabut berkahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena itu siang ini mari kita hayati, ya, kita pahami. Mudah-mudahan kita semua bertekad untuk mengamalkannya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida, ya. Hendaklah seseorang merasa takut kalau dia meninggalkan generasi keturunan yang lemah, ya. Jadi hendaklah seseorang merasa takut kalau dia meninggalkan keturunan atau di belakangnya nanti ada zuriat, keturunan yang lemah. Karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan selalu mengatakan perkataan yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lemah di sini mayoritas mengartikan kesejahteraan, harta memang. Karena memang sebelumnya tentang pembagian harta warisan. Ya. Kemudian disambung lagi tentang anak yatim. Tapi ingat, untuk mendapatkan kesejahteraan itu erat kaitannya dengan akidah dan ibadah serta muamalah. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan generasi yang harta melimpah tapi akidahnya rusak, insya Allah harta itu tidak akan lama, ya, di tangannya. Kemudian dia tidak akan bisa bahagia. Sejahtera iya, karena harta banyak melimpah ditinggalkan, tapi dia tidak akan bisa bahagia. Kenapa? Karena akidahnya lemah, tauhidnya lemah, keimanannya lemah, ibadahnya lemah. Maka insya Allah harta yang melimpah ditinggalkan oleh orang tuanya tak akan lama bertahan, habis. Dan itu banyak contoh kita lihat. Orang-orang yang kaya kemudian meninggal, anak-anaknya berebut harta dan malah nyaris saling bunuh kadang, ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan anaknya dengan harta yang banyak tapi imannya lemah, tauhidnya lemah, ibadahnya lemah. Maka mereka setelah ayahnya tiada atau ibunya, harta dibagi dapatlah banyak sekali, tapi lebih banyak dia berada di tempat maksiat daripada di masjid. Lebih banyak dia berteman dengan orang jahat daripada orang soleh. Kenapa? Karena orang tuanya meninggalkan generasi yang lemah keimanannya, lemah ibadahnya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Karena itu, mari masing-masing kita yang punya anak, sudahkah kita melaksanakan aturan Allah? Di antaranya, sebelum kita punya anak dulu, nikah itu motivasinya apa? Kenapa perempuan menerima laki-laki dan laki-laki menjadikan ini sebagai istri pasangan hidupnya? Islam memberi tuntunan. Kenapa? Karena berat nih tugas setelah itu. Apa? Nikahlah kalian karena 4 alasannya. Pertama, dia memang orang kaya, harta banyak, silakan. Cantik, ganteng, boleh. Dia keturunan orang yang baik dan dia sehat, boleh. Tapi yang keempat, agamanya. Tapi Nabi menekankan bukan cantik, bukan ganteng, bukan keturunan darah biru, bukan karena dia hartawan, tapi penekanan Nabi adalah agamanya. Fasbar bizati din taribat iyadak. Gigit dengan gerahammu, artinya pilih olehmu, jatuhkan pilihanmu karena agamanya, bukan karena dia kaya, cantik, ganteng, ya, keturunan darah biru, bukan, tapi agamanya, pengamalan, pemahaman dan pengamalan agamanya. Itu pilihan. Jatuhkan kepada yang akan menjadi suamimu, jatuhkan pilihan akan menjadi istrimu. Agama. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani. Nabi bersabda, setiap anak yang lahir itu suci, Islam, bersih. Makanya anak orang kafir, kalau dia wafat lahir dari kalangan orang musyrik, dari rahim orang kafir, dari ibunya kafir, kemudian lahir, itu sama statusnya dengan anak-anak yang lain, suci. Kalau dia wafat sebelum balik, sebelum mukallaf, kata Nabi, dia masuk surga dan di surga menjadi pelayan. Kenapa? Karena ini kesucian waktu lahirnya. Kenapa dia dikatakan suci manusia lahir? Karena rohnya di alam sana sudah mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu rohnya. Sedangkan jasadnya, bahan bakunya yang sujud kepada Allah, yang bertasbih kepada Allah. Seluruh jasad manusia berasal dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Seluruh tanah sujud kepada Allah, patuh kepada aturan Allah dan bertasbih. Kemudian berproses jadi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Seluruh hewan dan tumbuh-tumbuhan bertasbih dan sujud patuh kepada aturan Allah. Tak pernah dia membantah aturan Allah. Coba perhatikan, sejak Allah menciptakan rambutan, tetap hukumnya seperti itu di mana saja di muka bumi. Sejak Allah menciptakan tanah, tak pernah berubah tanah di Indonesia dengan tanah di Amerika, tetap hukumnya begitu. Tanyakan kepada orang yang ahli geologi. Maka bahan bakunya dari yang bersujud, jasad dan bertasbih, sedangkan rohnya sudah mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, syahidna. Saudaraku seiman rahimakumullah, jadi anak yang lahir itu suci. Siapa yang akan mengakibatkan dia jadi Yahudi, yang membuat dia jadi Nasrani, Majusi? Kata Nabi, fa abawahu, orang tuanya, ayah dan ibunya. Oh, anak kami tidak ada yang masuk agama Yahudi, Nasrani juga tidak. Boleh, tak apa-apa. Bisa saja dia tidak masuk agama Yahudi, tapi perangainya kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu terkenal kalau dia berdagang pemakan riba. Maka sekarang banyak orang KTP Islam tapi makan riba. Ya sama Yahudi. Padahal kata Nabi, seringan-ringan dosa riba sama dengan seorang laki-laki menzinai ibu kandung sendiri. Kira-kira malu enggak besok kita umat Islam ini dibuka video di mahsyar, nih orang yang menzinai ibunya. Saya tidak pernah berzina dengan ibu saya. Coba kau lihat, berapa riba kau makan ini? Yang dari bank berapa kau makan? Yang dari inang-inang berapa kau makan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Jadi bisa saja anak ini tidak beragama Yahudi, tapi kelakuannya kayak Yahudi. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya, kata Nabi. Bisa saja dia tidak masuk agama Nasrani, tapi kelakuannya kayak orang Kristen Nasrani. Bisa saja dia tidak beragama Majusi, menyembah api, tapi kelakuannya kayak orang yang menyembah api. Karena itu dalam Islam, hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah politiknya, dan lain sebagainya. Tapi kuncinya apa? Tauhid, iman dan ibadah. Itu kuncinya. Karena iman dan ibadah akan mewarnai muamalah. Oh, yang imannya mantap, ibadahnya mantap, pasti aktivitas sehari-harinya mantap. Kalau dia jadi pedagang, saya jamin dia mantap. Saya jamin. Kalau dia pejabat, saya jamin mantap. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat sudah membuktikan. Nabi dan sahabat sudah membuktikan, memantapkan keimanan sahabat, ibadah sahabat, maka muamalahnya bagus. Sampai-sampai budak pun muamalahnya. Seorang budak disuruh oleh majikannya menjaga ternak yang banyak sekali. Kemudian Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ada yang mengatakan Umar bin Khattab, ada yang mengatakan anaknya Abdullah bin Umar, menyamar sebagai orang musafir sampai di tempat pasir gurun tadi, pengembala tadi, dia pura-pura seorang musafir kehabisan bekal. Kemudian dia datangi pengembala ini. Dia bilang, saya musafir kehabisan bekal. Silakan tuan masuk ke kemah. Itu ada susu, silakan nikmati. Setelah itu apa kata si Umar ini? Saya mau melanjutkan perjalanan, tapi bekal saya habis. Coba tengok, ini seorang anak yang dididik dengan cara keimanan dan ibadah yang mantap. Tengok muamalahnya. Apa kata anak muda? Silahkan tuan berangkat. Tak, bekal saya habis, uang saya ada. Saya mau beli ternak kamu ini untuk bekal di jalan ini, mau sembelih. Oh, tidak bisa tuan. Kenapa tidak bisa? Ini bukan punya saya, punya majikan saya. Bukankah kamu tadi mengasihkan kepada saya susunya? Itu pesan dari majikan saya. Siapa saja musafir yang memerlukan susu, silahkan beri, ambil. Tapi menjual saya tidak punya wewenang. Tuan pergi ke daerah itu, temui tuan saya, beli. Tidak, sekarang saya mau. Kalau kamu jual, pastilah majikanmu tidak tahu ini. Sebanyak ini harta kamu. Bilang saja nanti dimakan oleh binatang buas. Ketika didesak, coba tengok. Ini bukti anak yang mantap imannya, mantap ibadahnya, muamalahnya. Padahal dia seorang budak hamba saya. Apa katanya? Fa'ainallah, Tuhan. Di mana Allah? Aku bisa lepas dari pengetahuan majikanku, tapi bisakah aku nanti lepas di Maliki Yaumiddin? Ketika aku berhadapan dengan Allah nanti, apakah Allah tidak tahu? Maka Umar memeluk anak ini. Kemudian dia minta, di mana majikanmu? Di daerah sana tuan, pergilah. Namanya Sianu. Umar bergegas mencari sampai di sana ditanya, betulkah di sana ada ternakmu? Betul. Itu hamba sayamu. Ya, berapa kau perlu uang? Aku merdekakan dia. Ini bukti bahwa orang yang kalau iman dan ibadahnya mantap, insya Allah. Ya. Karena itu mari, tadi sudah saya katakan di awal, ini mengerikan di Indonesia, 60% anak usia 16 sampai 17 tahun sudah berzina. Data dari BKKBN, silakan cek. Mudah-mudahan tidak salah. Apa jadinya generasi ini lagi? Apa tugas bapak-bapak saya yang mengakibatkan ini? Karena itu cepat bergegas. Panggil anak-anak kita. Kalian sudah berzina belum? Ya. Kalau pernah berzina, cepatlah, tobatlah. Cepatlah, jangan diulang lagi. Mantapkan ilmu agamanya. Karena kita tidak terlepas nanti di mahsyar dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimakumullah. Kita harapkan sekarang penguasa nggak bisa. Sudah buruk semua. Mayoritas mereka buruk, partai politik buruk, yang megang kekuasaan buruk semua. Kitalah orang tua sekarang. Mari kita perbaiki diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Andaikan ada keturunan kita yang menjadi nanti seperti anak Nabi Nuh, kita sudah lepas di akhirat. Biarkan dia masuk neraka. Ya. Tapi di dunia kita jangan bosan sampai mati mengingatkan dia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, mari. Ini sudah gawat sekali. Itu satu aspek, belum lagi aspek lain yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Padahal dia selalu mengatakan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi sebelum hari 17 Agustus sudah dia teken bahwa anak-anak sekolah akan diberi alat kontrasepsi. Anti zina. Berzina apa makmak? Anti hamil. Berzina dia boleh, coba. Tapi jangan hamil. Gila ini. Padahal di Islam yang dilarang berzinanya. Ya, coba. Apalagi yang akan kita harapkan sekarang. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bergerak ya untuk menuju surga Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.